Halo guys, jumpa lagi di channel Ahmad Sofyan. Kali ini saya ada di bengkel mobil Cakwit ya teman-teman. Di tempat teman saya, Mas Desian. Dan di sini ada satu unit miniatur SR2 XHD Prime, garapan dari karoseri Ayak Kreasi Magelang ya teman-teman. Itu dia masih berlivery sumber alam, tapi project kita kali ini mau ngerubah dari sumber alam ke PO yang lain. Nah, di sini saya sudah pasangi solasi ya teman-teman. Untuk bagian face-nya juga sudah saya tutup di bagian lampu. Di bagian kaca depan juga sudah ditutup. Dan itu ada stiker yang timbul itu nanti kita kupas ya teman-teman. Nah, jadi kita hilangkan untuk livery sumber alamnya. Di bagian belakang ini juga masih perlu dempul ya teman-teman untuk meratakan bodi yang cuil. Dan di kisi-kisi udara nanti juga mau dibenerin juga. Buat teman-teman yang kepo project kita kali ini, bisa simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk tahap pertama dari project kali ini adalah menghilangkan livery yang lama ya, menggunakan silet. Jadi harus dilakukan secara hati-hati. Kita kupas dulu stiker atau livery yang masih menempel. Dan juga di sela-sela ini nanti juga dibersihkan ya teman-teman, pakai silet ya teman-teman. Untuk pengupasan liverynya kita pakai silet dan menggunakan pengaman pakai kertas tebal atau kain ya teman-teman ya. Ini kita lakukan manual karena bisa lebih bersih nanti. Kalau pakai remover nanti takutnya yang di bawahnya atau akriliknya itu nanti bisa melengkung ya teman-teman, karena remover itu sifatnya panas dan akrilik berpotensi nanti melengkung teman-teman. Jadi ini kita pakai silet aja, kita sedikit-sedikit nanti, dan hasilnya bisa bersih juga ya teman-teman. Untuk bagian face ini tidak disilet ya teman-teman, karena bahannya resin. Jadi nanti kita tumpuk aja cat lama dengan cat yang baru. Tapi sebelumnya nanti kita lapisi dulu dengan cat epoxy ya teman-teman. Di bagian depan ini juga masih perlu dirapikan di bagian garis nutnya. Untuk pengerjaan pengupasan ini ya memang butuh waktu lama ya teman-teman. Karena pakai remover tidak bisa, nanti takutnya akriliknya melengkung ya teman-teman. Jadi kita pakai silet aja sedikit-sedikit. Oke teman-teman, setelah proses pengupasan cat selesai, langkah selanjutnya adalah mengamplas sisa-sisa kupasan ya teman-teman. Sisa kupasan dari cat sebelumnya kita amplas biar permukaannya nanti halus dan bisa ditempel cat epoxy ya teman-teman. Kalau bodi sudah diamplas halus, langkah selanjutnya adalah merapikan bagian yang tidak rapi ya teman-teman, atau yang cuil. Ini kita merapikan di bagian face belakang teman-teman. Tuh di bagian kisi-kisi udara ada yang cuil ya teman-teman, ada yang retak, itu kita tambal pakai dempul ya teman-teman, biar nanti retaknya tidak kelihatan. Walaupun ukurannya kecil tapi juga mempengaruhi hasil cat ya teman-teman nanti, karena sedikit saja retak ataupun lubang nanti kelihatan teman-teman. Nah, setelah dempul selesai, kemudian kita lapisi epoxy pertama untuk mengoreksi bagian mana yang belum tertutup atau mengoreksi bagian mana yang masih berlubang teman-teman. Jadi untuk cat epoxy yang pertama ini fungsinya untuk mengoreksi bagian-bagian yang masih bolong atau retak ya teman-teman. Dan nanti kita amplas lagi dan kita tambal lagi pakai dempul teman-teman. Untuk cat epoxy yang pertama ini kita lakukan secara tipis saja ya teman-teman, karena hanya untuk mengoreksi lubang, jadi tidak perlu memakan epoxy yang banyak.
Untuk cat epoxy ini kita lakukan di seluruh bodi ya teman-teman, karena untuk mengoreksi seluruh bodi, baik itu permukaan ataupun tepian dari bodi SR2 nya, untuk mengoreksi. Nah teman-teman, untuk epoxy tahap pertama selesai, kemudian kita tambal menggunakan dempul ya teman-teman. Terutama di bagian nut ini masih perlu revisi ya teman-teman, karena nutnya kurang tebal, jadi kita tambal pakai dempul. Dan di sisi-sisi pilar ini juga kita tambahi dempul untuk meratakan ya teman-teman, bagian yang lubang. Di bagian samping ini kita tambal juga teman-teman, bodi samping. Dan ini konversi dari pintu belakang ke pintu tengah ya teman-teman ya. Dan ini spion juga saya dempul teman-teman, karena ada bagian yang retak ya. Setelah proses dempul selesai, langkah selanjutnya mengamplas sampai halus lagi, kemudian nanti ditutup kembali dengan cat epoxy lagi ya teman-teman ya. Itu dia konversi dari pintu belakang ke pintu tengah. Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah epoxy kedua ini kita mulai masuk ke cat dasar ya teman-teman ya. Berhubung warna dasar dari bus ini adalah warna merah ya teman-teman, jadi ini kita pakai cat dasar warna merah ya untuk dasar dari livery ini. Untuk warna dari merah ini sendiri yaitu red Ferrari teman-teman. Ini saya dan teman saya pilih warna merahnya warna red Ferrari, dan warna merah ini akan dicat untuk seluruh bagian ya teman-teman, baik itu bodi samping, selendang, bagian atas, dan juga face depan belakang teman-teman. Berhubung pengerjaannya agak dipercepat ya teman-teman, ini kita mulai lembur dengan teman saya. Nih, kita pakai lampu sebagai penerangan ya teman-teman, untuk mengoreksi bagian mana yang perlu ditambahi atau mengoreksi bagian mana yang masih tipis catnya teman-teman. Kita gunakan lampu sebagai alternatif untuk mengoreksi tebal tipisnya cat yang perlu ditambah atau perlu dikurangi teman-teman. Sing mentung-mentung nih. Dan untuk efektifnya teman-teman, berhubung ini catnya masih basah, nanti kita tunggu jeda 1 hari ya teman-teman, untuk mengeringkan cat dasar warna merah ini. Ya teman-teman, kemudian untuk langkah selanjutnya ini kita mulai cat warna silver ya teman-teman, untuk di bagian selendang atas dan juga pilar L nya. Ini kita mulai cat warna silver ya teman-teman. Dan di bagian bumper juga ada yang bagian silver juga, itu sudah kita solasi ya untuk bagian yang mau dicat silver teman-teman. Dan untuk bagian yang dicat silver ini pastikan untuk solasi yang melekat itu benar-benar tertempel ya teman-teman, agar tidak terjadi kebocoran cat nantinya. Ya teman-teman, setelah proses cat silver dan hitam ya untuk di bagian pilar dan kaca belakang ya teman-teman, ini kita proses kupas solasi yang tertempel. Kita lakukan secara hati-hati ya teman-teman, karena catnya masih basah ya teman-teman. Jadi kita lakukan ngupas dengan hati-hati agar tidak terkelupas warna hitamnya dan cat dasarnya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman sebelum masuk ke livery ya. Untuk detail kaca belakang, kemudian kisi-kisi udara juga sudah sip ya teman-teman. Ini kita tinggal masuk ke proses livery teman-teman. Untuk cat warna merahnya juga sangat mantap sekali ya teman-teman.
bagian depan ini juga sudah oke teman-teman. Bagian selendang juga sudah warna silver dan juga abu-abu. Nanti kita tinggal tambahkan livery untuk PO yang akan kita buat kali ini ya teman-teman. Proses selanjutnya adalah livery ya teman-teman. Ini kita mulai mencampur warna merah tua ya teman-teman, karena untuk kombinasi livery dari PO Manhattan. Nah, jadi untuk project kita kali ini adalah PO Manhattan. Kita mulai mencampur warna merah tua dan juga warna merah Ferrari tadi ya teman-teman. Kita pakai kombinasi warna merah, hitam dan juga warna kuning. Nah teman-teman, dan untuk tampak bagian livery seperti ini teman-teman. Ini kita progress livery ya. Jadi kita tutup bagian yang perlu dicat warna merah ataupun merah tua. Nah, di sini kita mau warna merah tua yang kedua teman-teman. Dan proses untuk pembuatan livery ini cukup memerlukan kesabaran ya teman-teman, karena ada part-part kecil yang harus ditutup teman-teman. Dan jangan sampai bocor ya. Ya teman-teman, untuk hasil akhir dari proses livery ini teman-teman, sudah mulai nampak ya ciri khas dari coraknya PO Manhattan. Namun masih kurang warna putih ya teman-teman untuk garis di liverynya. Nanti rencana mau kita pakaiin stiker aja, karena bagiannya sangat kecil sekali dan kurang memungkinkan juga untuk pakai cat airbrush ya teman-teman ya. Nanti kita mau tempel aja warna putihnya. Dan kita koreksi teman-teman untuk bagian sini, ini sangat rapi ya teman-teman, dan presisi juga untuk bagian kanan dan kirinya. Untuk kombinasi warnanya juga sangat oke teman-teman, merahnya juga pas dan warna merah tuanya juga tidak terlalu pekat ya teman-teman. Setelah ini kita tempeli untuk stiker warna putih dan kemudian masuk ke clear ya teman-teman. Dan sebelum masuk ke clear, kita ganti dulu solasi yang menempel di bagian kaca teman-teman. Fungsinya agar warna merah tidak menyatu dengan cat warna clear, takutnya nanti bakal pecah ya teman-teman cat yang berada di pinggiran kaca. Jadi kita ganti aja pakai solasi yang baru teman-teman, takutnya nanti cat yang lama dan cat yang ditimpa clear ini nanti akan menyatu dan waktu dikupas nanti bisa berpengaruh ke hasil catnya teman-teman, bisa retak-retak nanti. Untuk bagian depan ini juga nanti bakal kita ganti juga. Oke teman-teman, untuk project terakhir kita di bengkel ini teman-teman, yaitu cat clear ya teman-teman. Untuk seluruh bagian bodi miniatur bus SR2 XHD Prime ini, stiker putih juga sudah tertempel dan topi juga sudah terpasang ya teman-teman. Nanti kita tinggal masuk ke bagian cat clear aja. Untuk clear yang akan dilapisi nanti ada 2 lapisan ya teman-teman, agar permukaan bodinya bisa kinclong dan halus. Di bagian lampu saya biarkan terbuka karena mau dicat clear juga teman-teman. Sebelum masuk ke clear, kita amplas dan kita pakaikan silikon degrasser dulu ya teman-teman. Fungsinya untuk meratakan cat dan juga menghaluskan permukaan serta menghapus kotoran yang menempel di catnya teman-teman. Kita pakai silikon degrasser agak tebalan dikit supaya nanti hasilnya bisa bersih. Kemudian setelah silikon degrasser dibersihkan, kemudian kita masuk ke proses cat clear ya teman-teman. Dan untuk cat clear ini kita lakukan sebanyak 2 kali teman-teman. Untuk cat clear pertama kita sapu secara tipis, kemudian clear yang kedua kita sapu secara tebal. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu, kemudian masuk proses clear yang kedua dengan progres yang sama, sapuan tipis dan juga sapuan yang tebal. Oke teman-teman, sekian untuk video project kita kali ini. Kita lanjut part 2 teman-teman, nanti untuk proses finishing. Jumpa lagi di video selanjutnya.